pengelola negara yang sudah digaji oleh rakyat, lampu di rumah dinasnya pun ditanggung oleh rakyat, baju dinasnya sekalipun dibelikan oleh rakyat, makan anak istrinya pun ditanggung oleh rakyat, tetapi mencuri uang rakyat juga lagi. Ini yang menyakitkan bagi rakyat. Sementara di sisi lain, rakyat hidup makin hari makin susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, seharusnya bangsa ini berterima kasih kepada netizen karena atas kemurahan hati dan atas rasa ketepanggilan netizen kepada bangsa dan negaranya lah terbongkarnya akhir-akhir ini kebobrokan dugaan korupsi, menjadikan uang negara sebagai untuk berpoya-poya bagi sebagian para pejabat dan keluarganya di negeri ini. Betapa kita melihat terbongkar ke permukaan yang dimulai dari kasus penganiayaan oleh seorang anak pejabat eselon 3 Ditjen Pajak, anak Rafael yang bernama Mario Dandi, yang menganiaya anak seorang pengurus GP Ansor bernama David. Terbongkar Mario Dandi memiliki mobil mewah Rubicon, motor moge, dan terbongkar ke permukaan Rafael, orang tua dari Mario Dandi, memiliki kekayaan yang berlimpah yang tidak wajar. Kekayaan itu dimiliki oleh seorang pejabat eselon 3. Jika dilihat dari gaji dan tunjangan yang diterima oleh seorang pejabat eselon 3 selaku seorang ASN atau aparatur sipil negara, ditemukan oleh PPATK di rekening Rafael dan keluarganya uang 500 miliar. Ditemukan juga rumah mewah yang nilainya juga sekitar puluhan miliar. Dan banyak lagi. Dari sini terbongkar lagi di Kementerian Keuangan dana yang mencurigakan yang melibatkan sejumlah pegawai dan pejabat sebanyak 300 triliun. Dan juga terbongkar ke publik hal yang hampir sama dengan yang terjadi di Ditjen Pajak,
yang terjadi di Ditjen Bea Cukai, juga di Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir, terbongkar lagi oleh netizen ke publik gaya hidup mewah yang berkelebihan, yang tidak wajar, yang ditampilkan seorang istri pejabat eselon 3 di Badan Pertanahan, salah satu kota administratif DKI Jakarta. Sahabat BN, sesungguhnya rakyat kalau kita perhatikan tidaklah cemburu, tidaklah iri dengan para pejabat yang kaya raya, yang memiliki harta berlimpah itu. Tetapi yang memprihatinkan bagi rakyat, di tengah-tengah kondisi rakyat yang hidupnya sulit sekarang ini, yang disebabkan antara lain oleh naiknya harga BBM beberapa waktu lalu, oleh harga kebutuhan pokok yang melonjak naik. Kita masih ingat harga minyak goreng yang melambung dan juga sulit dicari di pasaran, harga telur yang melambung, dan sekarang malah harga beras yang sedang melambung. Sementara di sisi lain, para pejabat dan keluarganya hidup berpoya-poya, hidup bermewah-mewah, tampil di media sosial dengan gaya hedonis dari suatu negara ke negara lain dengan tentengan tas-tas branded yang diduga memakai uang negara, uang rakyat yang dikumpulkan dari pajak atau non-pajak yang dipergunakan secara tidak sah atau dengan cara korupsi. Ini yang membuat rakyat prihatin. Ini yang membuat rakyat kesal. Kalaulah bergaya, kalaulah kaya raya, kalaulah memiliki uang yang berlimpah ruah, tidak dengan cara mencuri uang rakyat, bagi rakyat tidak persoalan. Namanya hidup tentu sudah ada di garis tangan. Ada yang miskin, ada yang kaya. Mungkin sudah suratan bagi rakyat Indonesia bahwa dia itu miskin. Dan juga mungkin sudah suratan bagi pejabat di negeri ini bahwa dia kaya raya. Sama juga dengan pohon kayu di hutan belantara. Ada pohonnya yang tinggi menjulang ke angkasa. Ada pohonnya yang rendah. Ada malah yang nyaris tidak beranjak dari tanah. Seperti rerumputan. Biasa. Tidak mungkin hidup di Indonesia ini sama kaya saja semua. Sama miskin saja semua. Tetapi tentu ada yang kaya, ada yang miskin. Namun yang mengecewakan rakyat ketika para pejabatnya yang kaya raya itu kaya rayanya karena mencuri uang rakyat. Dan uang curian itu pun ditampilkan, dipamer-pamerkan kepada rakyat. Ini yang membuat hati rakyat teriris. Sekarang ada lagi kita dengar dari para pemimpin di negeri ini menegaskan kepada para pejabatnya, kepada aparaturnya, agar tidak memamerkan kekayaan ke publik. Kalau hanya himbauan atau penegasan dari pemimpin kementerian atau lembaga agar aparaturnya, agar para pejabatnya
tidak memamerkan saja, tetapi tidak ada himbauan atau penegasan agar tidak korupsi, agar tidak mencuri uang rakyat, sama saja artinya dengan nol besar. Kenapa demikian? Bisa saja setelah gelombang kehebohan ini begitu muncul ke permukaan, semua harta kekayaan oleh para pejabat yang mencuri uang rakyat disembunyikannya, tidak dipamer-pamerkannya. Kalau ke pasar dia mungkin naik motor, kalau tidak naik ojek, kalau tidak naik bajai, naik angkot, mobil disembunyikan. Kalau perlu, uang-uang yang selama ini di rekening bank di Indonesia pindahkan ke luar negeri. Itu yang akan terjadi kalau hanya sampai pada penegasan agar tidak memamerkan kekayaan ke publik. Tetapi apakah itu artinya tidak merugikan rakyat? Merugikan rakyat juga. Karena dengan tidak memamerkan harta kekayaan, bukan berarti dia tidak akan mencuri uang rakyat. Yang diinginkan oleh rakyat, jangan dicuri uang rakyat ini. Kenapa tidak boleh dicuri uang rakyat oleh para pejabatnya, oleh para pengelola negara ini? Karena uang rakyat itu selain untuk penggaji para pengelola negara ini, gunanya adalah untuk dikembalikan kepada rakyat melalui berbagai bentuk atau berbagai sektor pembangunan dan bantuan. Uang rakyat itu diharapkan bisa untuk membangun jalan. Dengan dibangunnya jalan, apakah untuk membangun jalan provinsi, untuk membangun jalan negara, untuk membangun jalan kabupaten, untuk membangun jalan desa. Dengan lancarnya transportasi, maka rakyat yang bertani bisa lancar membawa hasil taninya dari desa ke pasar. Para pengusaha kecil atau UMKM bisa dia lancar berusaha dari satu pasar ke satu pasar, dari satu kota ke kota lain, kalau jalan sudah lancar. Demikian juga uang rakyat yang terkumpul dalam pajak atau non-pajak itu bisa dipergunakan untuk bantuan terhadap rakyat miskin. Bisa untuk bantuan terhadap rakyat yang bergerak di bidang usaha kecil dan menengah. Bantuan modal. Dan banyak lagi kegunaannya untuk kepentingan rakyat. Ketika uang itu yang dicuri oleh pengelola negara yang sudah digaji oleh rakyat, dan gajinya serta tunjangannya tidak juga kecil-kecil amat, tentu yang rugi rakyat. Ini yang membuat rakyat kesal. Sudahlah dia digaji, sudahlah ditanggung seluruh kebutuhannya, bahkan seluruh keinginannya. Ada yang punya rumah dinas, ada yang punya mobil dinas, malah BBM-nya pun dibayarkan oleh rakyat. Bahkan
Uang jalannya pun dikasih oleh rakyat kalau dia bertugas ke suatu daerah. Walaupun gajinya sudah ada, lampu di rumah dinasnya pun ditanggung oleh rakyat. Baju dinasnya sekalipun dibelikan oleh rakyat. Sepatunya pun dibelikan oleh rakyat. Makan anak istrinya pun ditanggung oleh rakyat. Tetapi mencuri uang rakyat juga lagi. Ini yang menyakitkan bagi rakyat. Sementara di sisi lain, rakyat hidup makin hari makin susah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.